Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwa al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidzaka ahluh. Al-ilmu bil a'mali yazku wa bil ahwali walaysa bil aqwali wa kasratil jidali. Niat kita hadir di majelis ilmu seperti ini tujuannya adalah kalau kata para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, adalah agar kita mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah, takut. Kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita, selalu melihat kita. Ilmu, al-ilmu yazku wa bil ahwali walaysa bil aqwali wa kasratil jidali. Ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang memberikan kebermanfaatan bagi kita sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ilmu yang mengantarkan kita kepada kasratil aqwal, perbanyak berbicara yang tidak ada manfaatnya. Wa kasratil jidal, ilmu yang sesungguhnya tidak mengantarkan kita kepada jidal, berdebat yang tidak ada gunanya. Jadi inti daripada ilmu adalah khasyah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita khasyah. Allah tanamkan di hati tiang, di hati pelungguh-pelungguh sekalian khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut, takwa di dalam hati kita. Perkumpulan kita ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, juga merupakan perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu beliau bersabda kepada para sahabatnya, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surganya Allah, maka singgahlah, maka mampirlah, maka duduklah. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, bingung. Kok di dunia yang fana ini ada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma riyadul jannah Rasulullah? Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Di mana kita bisa dapati di dunia ini taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hilakudz dzikr. Taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini adalah perkumpulan zikir, perkumpulan ilmu, majlis ilmu, majlis zikir, majlis ilmu, majlis silaturahim, majlis sholawat. Nah, itulah taman-taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini insyaallah kita semua berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di majelis yang seperti ini diajarkan oleh para tuan guru kita, para ustaz kita, ilmu yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas, membersihkan hati kita. Itu sih paling penting. Diajarkan juga oleh para tuan guru kita untuk silaturahim,
Diajarkan juga oleh para tuan guru kita untuk birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, baik yang hidup maupun yang sudah wafat. Diajarkan juga oleh para tuan guru kita cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diajarkan oleh tuan guru kita untuk bersilaturahim, menyambung tali silaturahim. Banyak kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh para tuan guru kita. Kesemuanya itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, hasilnya dilihat dari apa? Ilmu-ilmu yang diajarkan di Madinatul Quran, Lombok Tengah ini, oleh para tuan guru kita setiap harinya, itu tujuannya untuk apa bagi diri kita? Tidak lain adalah untuk kita amalkan. Nggih? Untuk kita amalkan. Kalau kata para ulama, al-ilmu yuhtafu bil amal. Al-ilmu yuhtafu bil amal. Ilmu itu menuntut kepada para orang yang menerima ilmu maupun yang memberikan ilmu untuk diamalkan. Fa in ajabah wa illar. Apabila ilmu yang diterima oleh kita, oleh tiang, oleh pelungguh-pelungguh sekalian, maka disitulah berkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita terima ilmu silaturahim, maka kita silaturahim, kita amalkan ilmu kita. Kita dapat ilmu birrul walidain, kita amalkan ilmunya. Berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita dapat ilmu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dapat ilmunya, keutamaan solawat, kebaikan-kebaikan yang bisa kita terima dari bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu apa khasiatnya solawat, kita amalkan solawat. Maka semua ilmu yang kita dapatkan daripada guru-guru kita, para tuan guru kita, apabila kita amalkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan keberkahannya. Berkah itu apa, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Apa itu berkah? Berkah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada kita secara terus-menerus kebaikan. Tidak ditempatkan diri kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hal-hal yang tidak manfaat. Itu berkah. Tidak dihabiskan waktu-waktu kita pada hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Itu berkah. Ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diri kita. Contohnya di majelis ilmu seperti ini. Ini bentuk dari keberkahan dari Allah Subhanahu. Allah tempatkan kita, Allah habiskan waktu kita di tempat-tempat yang bermanfaat. Jadi ini bagian dari bukti bahwa pelungguh-pelungguh sekalian mengamalkan apa yang pelungguh-pelungguh terima ilmu dari para tuan guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bentuk keberkahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Al-ilmu yuhtafu bil amal fa in ajabah wa illar tahal. Kalau kita amalkan maka maka Allah Subhanahu wa taala akan terus memberikan keberkahan kepada ilmu kita. Apabila kita amalkan, Allah Subhanahu wa taala akan terus menambah kebaikan pada diri kita. Wa illar tahal. Dan apabila ilmu yang kita dapat tidak kita amalkan, hanya lewat kuping kanan, keluar kuping kiri.
Para tuan guru memberikan ilmu, mengajarkan kepada kita fadilahnya sholawat, fadilahnya sholat duha, fadilahnya berpuasa sunnah, fadilahnya berzikir, fadilahnya bersilaturahim, tapi lewat aja dari telinga kita. Tidak diamalkan. Kita dengar para tuan guru kita memberikan ilmu, fadilahnya silaturahim. Kita pulang dari majelis ilmu nih, dari sini kita pulang, kita tidak amalkan ilmu silaturahim yang diajarkan. Tuan guru mengajarkan kita untuk sabar, tawadhu, rendah hati. Kita pulang, tidak kita bersihkan hati kita. Tetap kita biarkan kesombongan, kibir di dalam hati kita. Maka kalau kata para ulama, apabila kita mendapatkan ilmu yang baik, akan tetapi hanya sekedarnya lewat, tidak kita amalkan, maka ilmu itu hanya sisa-sisa huruf saja. Akan pergi meninggalkan kita. Tidak dijadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Hadir terus kita majelis taklim, majelis ilmu setiap hari. Tapi dari kesemuanya itu ilmu yang kita dapat tidak kita amalkan, maka tidak akan berubah keadaan diri kita. Tidak akan bertambah keberkahan pada diri kita, Bapak-bapak Ibu sekalian. Jadi kunci dari ilmu adalah mengamalkan ilmu yang kita dapat. Insya Allah tiang berhusnuzon, berprasangka baik kepada pelungguh-pelungguh sekalian, bahwa setiap ilmu dari apa yang kita dapat langsung kita amalkan. Insya Allah.